Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, para orang tua kita, anak cucu, keturunan mantu kita senantiasa Allah jaga dan Allah pelihara dari perjalanan dunia kita sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan untuk kita berbagai macam nikmat. Hidup kita sebagai seorang muslim dan mukmin sangatlah terasa sempurna disebabkan ada iman, Islam, hidayah dan juga taufik. Dengan keempat nikmat utama tadi, apa saja yang Allah perintahkan atas kita mudah, gampang dan lancar untuk kita tunaikan karena iman, Islam, hidayah, taufik. Karena empat nikmat utama tadi juga, alhamdulillah, segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tak sulit bagi kita untuk menghindar dari perkara tersebut. Lagi-lagi karena iman, Islam, hidayah, taufik. Karena itu kita memohon, kita meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini saja, detik ini saja, masa saat ini saja Allah berikan iman, Islam, hidayah, taufik. Berlebih lagi kita bermohon kepada Allah di sisa usia dan di penghujung hayat kita yang barangkali hanya tinggal beberapa detik ke muka saja, al-maut akan menjemput kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di hari kematian kita, di saat sakratul maut menjemput kita, mudah-mudahan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik masih tertancap mantap di dalam hati dan sanubari hati kita. Sehingga disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan, mati kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong semua hasil-hasil pahala yang kita telah dulang di hadapan Allah, insya. Para jemaah sekalian, salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuhan Paduka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kembali kita berharap kita letakkan cita-cita serta asa tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita yang kita tinggalkan sementara di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita seluruhnya umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ingin kita mengetahui seperti apa umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang senantiasa hati, ucap dan sikapnya menjalankan setiap perintah Rasul.
menunaikan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kelompok inilah yang Allah akan jadikan sebagai umat pilihan Nabi dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarga kita masuk pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama beberapa menit ke muka insyaallah kita akan menggali informasi dari Rasul, dari sumber sabdanya yakni hadis, dan juga kita ingin fahami berbagai macam rangkaian ayat-ayat Allah dari dalam Quran tentang makna sejati kita memiliki kehidupan untuk menjemput negeri akhirat yang tidak lagi lama akan segera kita jumpai. Saya mendapati amanah untuk menyampaikan tajuk atau judul dalam kajian siang ini adalah 3 perkara yang ikut bersamaan dengan jenazah. Dengan uraian 3 perkara tadi, 2 yang akan berpulang, 1 yang akan menetap. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indah sekali ini hadis. Tajuk ini diambil dari satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertera di dalam kitab Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim. Ya sudah, kalau ada sabda Rasul tertera di dalam 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang ulama hadis mengatakan ashahul kutub ba'dal Quran. 2 kitab yang keotentikannya itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan keorisinalannya dia berada pada posisi yang ketiga setelah Al-Quran, hadis dan Sahihul Bukhari Muslim. Hadis berkualitas sahih. Tidak perlu lagi ada keraguan dan kebimbangan dalam hati. Kalau sudah membaca tertera hadis di dalam Sahihul Bukhari wa Muslim, ya sudah, telan bulat-bulat. Yakini bahwa ini bagian daripada perintah dan sunnah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa titipan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalatha, yang akan menemani seorang jenazah, mayit yang sudah terbujur kaku, tiada daya dan upaya lagi. Dan lagi-lagi saya tekankan bahwa ini adalah keadaan kita yang sebentar lagi kita akan rasakan. Tidak menunggu lama. Jangan ada di antara kita yang memiliki keyakinan bahkan sampai memastikan bahwa kita akan hidup berkepanjangan. Jangankan hitungan 1 bulan ke depan, 1 tahun, beberapa belas tahun, sampai puluhan tahun ke depan, kami masih memiliki usia. Hidup kami dalam genggaman tangan kami. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah perjelas di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Kata Allah, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Ada manusia, 1 jiwa pun, sejauh statusnya masih menjadi makhlukku, ciptaanku, karya buah tanganku, gak ada manusia yang mampu memastikan bahwa dirinya akan menjalankan dan menunaikan satu kegiatan ini dan itu di esok hari. Merencanakan boleh, tapi ketentuannya sudah barang tentu ada pada garisan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita merencanakan, ada planning kita. Jangankan untuk 1 hari ke depan, 1 jam ke depan sudah kita rangkai apa kegiatan kita. Tapi tidak ada manusia yang mampu memastikan betulkah dia akan melakukan sesuai dengan rencana yang sudah dia canangkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada manusia, kata Allah, 1 jiwa pun tidak akan pernah ada yang memastikan bahwa dirinya akan mati, menghembuskan nafas terakhirnya, menyelesaikan masa dan misi kehidupannya
di satu tanah yang sudah ia katakan saya akan mati di Indonesia. Boleh jadi dia mati di dua tanah haram, Mekah, Madinah, saat ia diberikan kesempatan oleh Allah. Dari Soekarno-Hatta mengudara, dia turun, landing di Madinah, landing di Mekah. Saat dia jalankan ibadah haji ataupun umrah, ternyata dimatikan oleh Allah di dua kota suci yang paling dimuliakan oleh Allah di atas muka bumi Allah seluruhnya. Dia mati di daerah Makkah Al-Mukarramah, disemayamkan di Ma'la. Dia mati di Madinah saat dia berjumpa, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disemayamkan di Baqi. Orangnya asli Indonesia, tapi meninggalnya diberikan kehormatan oleh Allah di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan itu kita dapati. Insya boleh berharap, karena banyak keistimewaan yang diterangkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati di antara dua kota Mekah tadi, maka Allah akan berikan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun jenis jenazah dan mayitnya. Nah, kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim dari periwayatan atau tariq jalan Sayyidina Anas ibn Malik. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang sudah terusung di dalam keranda, diangkat itu keranda di atas punggung-punggung orang yang mengiring jenazah. Saat perjalanan itu menuju persemayaman, masuk ke pemakaman, diberitakan oleh Rasul, disampaikan informasi ini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara yang ikut bersamaan dengan iring-iringan jalan rombongannya jenazah atau si mayit ini. Apa yang pertama? Kata Nabi, ahluhu, keluarganya. Meninggal suami, istri ikut. Meninggal istri, suami yang panggul itu bagian tubuh dan fisik sudah tidak berdaya, orang yang paling dia cinta. Bu, jamaah, alhamdulillah. Iya Pak, Bapak sayang sama istri, wajib. Ibu cinta kepada suami, satu keniscayaan. Setiap pasangan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dan kasih serta sayang yang tiada terhujung. Sampai-sampai kita memiliki anak dan keturunan, itu adalah manifest perpaduan cinta kita antara seorang muslim dengan muslimah, diikat dengan akdun nikah. Satu gugur, yang satu lagi merasa kehilangan, bersedih silakan. Pasangan kita meninggal dunia, bersedih silakan. Tidak ada larangannya dalam Islam. Yang dilarang oleh Islam ketika orang yang kita sayang dan kita cinta mendahului kita dalam soal mautnya, maka yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah niyahah. Apa niyahah? Merasa kehilangan sambil guling-gulingan merobek saku kita, menggoyang-goyangkan semua apa yang kita miliki, kita punya, seolah-olah tidak merasakan yang namanya kerelaan dan keikhlasan terhadap apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetesan mata silahkan menjadi buah bukti nyata seseorang merasa kehilangan daripada sosok yang sangat-sangat dikagumi. Bapak sayang dengan ibu, ibu pun cinta kepada bapak. Orang tua memberikan cinta dan kasihnya sepenuhnya kepada anak. Anak pun memiliki kepedulian dan juga perhatian kepada ayahandanya. Satu di antara anggota keluarganya meninggal dunia, keluarga yang lain ikut mengiring itu jenazah. Tapi ingat, secinta-cintanya pasangan kepada orang yang ia kasih, sesayang-sayangnya manusia kepada objek kesayangannya, yaitu manusia yang menjadi lawan jenisnya. Saya nggak pernah dengar itu istri meninggal dunia, suami sampai bikin bangun kemah di samping mendiang pasangannya, orang yang dia kasih, sampai bermalam-malam
3 hari dia nggak pulang, bahkan sepekan dia nggak pulang, nggak ada. Sehebat-hebatnya cinta seseorang, perempuan meninggal dunia, yang laki, oh nggak ada itu. Kita pindah rumahnya, kemana? Ke Menteng Pulau. Kita pindah aja, kemana? Ke samping kita punya keluarga yang sudah meninggal dunia. Kita buat rumah kita di atas kubur mereka, nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Sehebat-hebatnya cinta dan kasih, kalau sudah dipisahkan dengan yang namanya barzakh. Barzakh ini adalah dinding pemisah antara dimensi dunia dengan negeri akhirat. Yang masih hidup silakan jalani, tapaki, titisi itu yang namanya jalan ke raya kehidupan dunia. Yang sudah mampir ke negeri akhirat, sudah biarkan yang di dunia dia hidup kembali. Jangan sampai ada di antara kita melihat ada kesayangan kita, kecintaan kita meninggal dunia, saya ingin ikut, gak akan pernah berjumpa juga. Dia habisi usianya dengan apa? Dengan cara yang mengenaskan, tidak dibenarkan dalam Islam, bunuh diri. La haula wala quwata. Satu perkara. Yang kedua, kata Rasul, wa malu. Orang kalau sudah meninggal dunia, yang ikut juga mengiring itu semua harta bendanya. Kekayaan yang ia miliki dalam bentuk kendaraan roda 4 atau roda 2. Gue ikut keluar Pak, dari dia punya garasi, rumahnya mewah, rumah yang besarannya itu di tanah hektaran, sampai mungkin mengeluarkan uang untuk membangun fisik materialnya sampai miliaran bahkan belasan miliar. Dia punya harta kekayaan. Barangkali yang mewakilkan harta kekayaan itu ikut adalah kendaraan. Kendaraan yang mewah-mewah berjejer di dalam garasinya, mobil-mobil yang harganya sampai puluhan miliar. Masya Allah, boleh jadi kaya raya. Dia punya private jet, ikut mengudara. Berapa banyak puluhan mobil ada dalam garasinya, karena ia kolektor mobil-mobil antik, semuanya keluar. Di data itu, ini dari keluarga ini, ayo masuk ke mobil ini, kita ikut. Kakek yang meninggal dunia, kita iringi jenazahnya, semuanya ikut sampai puluhan mobil keluar, ikut mengiring jenazah sampai pada titik persemayaman. Fayarji' ithnani, kata Rasul, dari 3 unsur ini, 2 yang sudah barang tentu akan meninggalkan, tidak menetap. Namun yang satu adalah amal. Di antara 3 perkara, satu adalah amal. Amal yang akan tersisa, menetap. Yang 2 ini akan kembali pulang sampai selesai proses persemayaman. Kita ini ada kewajiban Pak, Bu. Kewajiban kita selaku muslim yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal dunia. Ada 4 kewajiban kita secara fardu kifayah saja. Fardu kifayah itu yang pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Dari mulai kita memandikan, mengkafani, mengantarkan itu jenazah ke tempat persemayaman, setelah kita mensolatinya, yang terakhir ini adalah kita kuburkan. Dari 3 perkara ini, perhatikan, ini menjadi perhatian untuk kita siap-siap. Jangan sampai kita akhirnya lalai dan lengah menjalani dan menampaki ini kehidupan, sampai akhirnya kita rugi yang tiada kembali untuk kita mendapatkan keuntungan. Saat ini kita ada di dunia ini kita buka usaha, dapat kerugian, masih ada kemungkinan kita beruntung. Kalau sudah sampai di negeri akhirat, rugi kita dapati, keuntungan gak akan pernah muncul timbul untuk yang kesekian kali. Rugi untuk yang selama-lamanya. Ibaratnya kalau kita punya anak sekolah, dia ujian di sekolah, kemudian gak cukup baik nilainya, maka ada penawaran dari gurunya, mau remedial gak? Tapi kalau untuk negeri akhirat gak ada istilah remedial. Ya Allah, segini saja rapotku ya Allah. Iya sudah, gak bisa lagi Anda perbaiki. Balikin ya Allah, pulang ke Indonesia, ke dunia ya Allah. Saya akan menjadikan diri saya ini hamba-hamba yang soleh. Saya akan perbaiki amal saya. Nggak bisa, remedial itu nggak bisa dalam kehidupan.
Nggak ada ceritanya satupun dari hamba Allah, siapapun dia, bahkan raja di raja, saat dia hidup di alam dunia, nggak ada yang diterima oleh Allah requestnya, minta dikembalikan ke alam dunia sesampainya di negeri akhirat. Nah, ini perhatian untuk kita. Dari 3 perkara yang akan ikut mengiring jenazah itu, yang pertama adalah keluarganya, harta bendanya, sampai amal yang ikut juga mengiring itu jenazah, melekat, menempel sangat erat. Amal yang mana Ustaz? Amal yang baik maupun amal yang buruk. Satu tindakan ketaatan kepada Allah atau satu pelanggaran yang pernah diperbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis kegiatan kita, dari akil baligh sampai kita jumpai sakaratul maut kita, disitulah yang disebut dengan aneka ragam warna-warni pernak-pernik kehidupan kita. Mereka ikut semuanya saat kita sudah tergotong, tubuh yang sudah tidak ada daya dan upaya, nggak bisa bergerak ke sana kemari lagi, tidak bisa menjalankan daily rutin kembali. Ketika sudah digotong jasad kita menjadi seorang jenazah dan mayit, ada amal pula yang ikut mengiring kita. Begitu sampai proses pemakaman, mau itu yang biasa ataupun dia dikatakan pahlawan di atas muka bumi Indonesia, ada tembakan salvo katanya Pak ya. Ada tembakan salvo, tidak menentukan warna amalnya dia nanti ketika dia dapati di alam barzah. Begitu selesai proses pemakamannya, fayarji itnani, kata Rasul, 2 perkara yang pulang. Apa dia? Yang pertama adalah keluarga. Selanjutnya harta benda pun ikut kembali. Yang tadi keluar dari garasi sekarang masuk lagi ke garasi. Tinggal sendiri diri itu mayit. Sementara masih ada 1 perkara yang menetap di situ, yaitu amal. Dari modal amal inilah nanti Allah akan bangunkan setiap jenazah secara roh tentunya. Dia akan bangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh-roh pada jenazah tersebut akan diduduki oleh Allah, dipertanyakan persoalan-persoalan tentang amalnya. Yang baik amalnya insya Allah akan membantu menjawab. Yang buruk ini yang akan menjadi celaka bagi orang yang sudah meninggal dunia, berkalang tanah, wafat dan mangkat. La haula wala quwata. Makanya ada satu dikisahkan, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka dia akan melihat sebuah fisik, dalam bentuk fisik. Kalau amalnya baik, ini fisik nanti akan menjelma seperti orang yang indah wajahnya, teduh ketika kita pandang, bersahabat, dia punya rupa semerbak mual. Kita bilang, kita bertanya kepada fisik tersebut, man anta, siapa anda? Mana fisik itu akan menjawab, ana amalukas saleh fid dunya. Aku ini adalah amal solehmu tempo lalu di dunia. Aku ini tahajudmu. Aku infak sedekah. Aku nilai silaturahim yang kau jalin secara mesra kepada siapapun sampai di dunia kau tidak ada catatan musuh. Yang kau miliki adalah sahabat, yang kau miliki adalah kerabat, yang kau miliki adalah teman sejalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah manifest yang telah engkau jadikan sebagai amal yang agung ketika di dunia sebelum kau sampai di tempat ini. Tersenyum, itu yang menjadi peneman kita, amal soleh. Ayo Pak, Bu, antara iman dengan amal soleh itu senantiasa berkelindan, bertetanggaan. Dia nggak bisa berjauh-jauhan. Ngaku beriman, amal soleh harus kita gelontorkan. Betul? Ngaku beriman harus mampu memproduk amal-amal yang baik. Baik secara hablum minallah maupun secara hablum minan nas. Jalinan kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia, orang-orang yang hidup di lingkungan dan masyarakat sekitar kita. Sebab nanti yang akan menjadi peneman kita itu adalah amal soleh kita. Berbalik keadaannya, kalau saat itu kita temui dan kita jumpai ada fisik yang Masya Allah, aromanya sangat menusuk kedua lubang hidung kita, busuknya alang kepala, dia punya tampang tidak bersahabat,
Lama-lama dia mendekat, kita pun mundur, kita menghindar, kita menjauh dari fisik tersebut. Dia tatap mata kita dengan tatapan yang nanar, membara panas, seolah-olah ingin memakan kita, ingin menghabisi kita, ingin menganiaya kita. Ketika kita bertanya, man anta, siapa anda? Ana amalukal qabih fid dunya. Aku adalah amalan yang kau tebarkan secara buruk di alam dunia. Perintah Tuhanmu tidak kau jalankan, justru apa yang dilarang oleh Tuhanmu itu yang kau lakoni. Nilai takwamu kosong melompong, wahai fulan bin fulan. Betulkah engkau yang saat ini menjelma sebagai amal burukku? Engkaukah dia? Betul. Aku yang akan menjadi penemanmu sampai datang hari kiamat. Peneman kita peneman yang buruk. Apa sebabnya? Amalan kita amalan yang buruk. Keluarga tadi sudah, beberapa jam yang lewat sudah tinggalkan kita. Kendaraan kita nggak ada, saya nggak pernah dapat cerita itu. Orang yang kaya raya meninggal di kuburnya dengan bukan 1 kali 2. Ukuran kuburannya sampai 8 kali 8 meter karena alpartnya yang 3 mau masuk juga ke alam kubur. Nggak ada. Berangkasnya yang ada di dalam kamar tertata rapi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi, nggak akan dimasukkan itu berangkasnya masuk ke dalam alam kuburnya. Tidak ada. Hanya sendiri diri. Apa yang kita makan keseluruhannya akan menjadi busuk, kotoran keluar dari tubuh kita. Apa yang kita kenakan saat ini barangkali kita memiliki di dalam lemari kita, lemari pakaian kita, ada belasan juta satu setelnya, bahkan sampai puluhan juta satu setelnya. Kita tinggalkan, akan lapuk dia. Itu pakaian akan rusak serat kainnya. Betul Pak? Uang yang begitu banyak boleh jadi. Meskipun kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perkara yang kita khawatirkan. Boleh jadi kekayaan yang kita telah peroleh dan sampai ini kita dapati, jutaan, miliaran, triliunan harta benda kita, mangkat pulang kita ke rahmatullah, langsung menjadi hitung-hitungan untuk dibagi oleh ahli waris kita. Satu yang tidak ridho, akhirnya menjadi polemik di dalam keluarga kita. Kita yang sudah menjadi mayit jenazah tinggal melihat, oh harta bendaku menjadi rebutan ahli warisku. La haula wala quwata. Dan apa yang kita infak sedekahkan dan menjadi amal kita, itu yang akan menjadi peneman kita sejauh kita mengikhlaskan dari semua apa yang telah kita infakkan. Itu syaratnya infak sedekah. Bapak infak sedekah kepada siapa? Tetangga kita, kita bantu dia. Kemudian terjaga 2 syarat ini agar infak sedekah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudi Allah mencatatnya. Allah perintahkan kepada para malaikatnya, catat ini sebagai infak sedekah yang dikeluarkan oleh fulan bin fulan dengan rasa dan hati yang ikhlas. Jangan sampai dinodai dengan 2 kesalahan seseorang yang infak. Apa yang pertama? Diungkit-ungkit, disebut-sebut. Berapa banyak yang dikeluarkan infak sedekah yang pernah kita taruh di masjid, taruh di musala, kita berikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Yang kedua, jangan sampai setelah kita infak sedekah menjatuhkan martabat dan kehormatan orang yang kita bantu. Ente itu ya, 2 tahun yang lalu kalau ente nggak aneh bantu, ente nggak bakalan kayak sekarang ini. Disebutkan di halayak ramai, di ruang publik, jatuh martabatnya, rendah harga dirinya dibuatnya. Fahabitat a'maluhum, bahasa Al-Quran katakan, orang yang infak sedekah dengan model yang demikian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya para malaikat mengeluarkan correction pad-nya, ditip oleh malaikat seolah-olah nggak pernah berbuat infak sedekah. Awas, hati-hati. Sebab amal yang menjadi tulang punggung kita nanti ketika sudah kita masuk ke dalam alam barzah. Kalau tanpa amal, dengan apa kita akan tidur? Maaf lagi-lagi. Oleh karenanya setiap kita ini silahkan bangun rumah di alam dunia dengan fisik material yang kita sudah siapkan, ekonomi kita berapa yang akan kita keluarkan. Tapi jangan lupa bangun rumah di alam kubur kita. Cari ketenangan, cari kesenangan, cari aman dan selamat untuk negeri akhirat kita. Bahkan negeri yang kedua ini adalah walal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairum
wa abqa. Surah Ad-Duha yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua Al-A'la. Di surah Ad-Duha dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan yang kedua bagimu itu adalah yang paling utama. Dalam surah Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la disebutkan wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat itu jauh lebih unggul, lebih utama, lebih baik untuk kau prioritaskan. Wa abqa, dan sifatnya karenanya abadi, kekal. Yang sudah sampai di negeri akhirat nggak akan pernah kembali pulang ke negeri dunia. Karenanya kalau kita setiap penghujung Ramadan ada kita agenda balik kampung, itu balik kampung yang berbasa-basi. Karena kenapa? Ada arus baliknya, Pak. Betul ya? Yang balik kampung 28 Ramadan, 29 Ramadan, atau bahkan dari 10 terakhir Ramadan dia sudah berangkat ke kampung halamannya. Siap-siap mau berlebaran, berhari raya di kampung halaman. Itu namanya balik kampung. Balik kampung yang ya imitasi, saya katakan. Balik kampung yang imitasi. Sebab ada balik kampung yang secara otentik, orisinil, asli dia. Sebab nggak ada lagi arus baliknya, yaitu adalah ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang balik kampung di dunia nanti lepas Syawal dapat 3 hari Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, balik pulang lagi ke Jakarta, kembali dengan aktivitas sehari-hari kita. Betul? Tapi kalau sudah balik kampung soal akhirat, nggak ada lagi arus balik. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan panggilan manja saat Allah panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, dipanggilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemari sayang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik sini. Ayo, dekat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Capek hidup di dunia, kau jalankan perintahku dengan sepenuh hati. Ikhlas hatimu kupanggil saat untuk absen 2 rakaat dengan salat subuh. Iya Pak. Masya Allah nggak perjuangan kita kalau salat subuh itu. Lagi asik-asiknya. Bahkan kemarin malam itu diguyur hujan kita, wilayah Jakarta hampir semuanya rata. Betul. Enak nggak tidur semalam Pak? Masya Allah. Tidur kita. Jam 4 lewat sedikit sudah berkumandang azan. Allah pinjam kita suara muadzin di kampung-kampung kita itu, di masjid dan musola-musola. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil oleh Allah. Kita ingin jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari enggak boleh enggak, harus iya kita jalankan. Karenanya Allah katakan, "Sini balik. Capek kau sayang hidup di dunia. Kau telah istiqomah abdikan dirimu untukku, kau sembah dirimu untukku, Tuhan yang satu, Esa Tunggal tiada berbilang. Sekarang sudah selesai masa hidupmu, misimu kelar. Sekarang balik, ayo sini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Yang perjumpaan itu indah Pak, lezat, sedap. Ketika dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan ridha, Allah jauh lebih senang memanggil kita. Allah senyum, kita pun lebih lebar senyumnya, dipanggil oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke kelompok dan gelomboran, kelompok-kelompok dan juga komunitas hamba-hambaku yang sangat kurahmati. Masuk saat ini, nanti sebentar lagi akan kugiring masuk ke dalam surgaku. Dibuat oleh Allah panggilan manja itu untuk kita. Mudah-mudahan betul-betul kita dapati. Insya begitu dapat perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita hindarkan dalam kehidupan kita, dalam dunia kita. Ya sudah, amal kita akan beres di hadapan Allah. Itu yang menjadi peneman kita. Persoalannya apabila amal kita terlampau buruk. Awas, hati-hati. Setiap hari kita ini selalu adu panco, adu kekuatan, adu pengaruh. Dengan apa? Dengan 2 kekuatan besar. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang lalai dan lengah. Akhirnya kita berbuat perbuatan yang buruk. Yang perbuatan buruk ini menjadi amal kita di dunia yang akan menentukan warna alam barzakh kita.
atau alam kubur kita. Apa dua kekuatan besar tadi? Yang pertama, jangan terlupakan kita memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu yang terus bergejolak setiap saat dan detiknya. Hawa nafsu yang terus menggiring kita untuk berbuat maksiat, jauhi saja itu perintah Allah, gak usah dilakukan. Justru yang dilarang Allah, kenapa yang enak-enak? Karenanya cicipi, hidup ini cuma sekali, gak berkali-kali. Gejolak siapa Pak namanya? Hawa nafsu ada di mana? Diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang kecenderungan kita, kecondongan diri kita dan hidup kita ini ada dua. Yang pertama adalah bisa melakukan yang ke kanan-kananan, atau boleh jadi lagi ngaco kita berbuatnya yang ke kiri-kirian. Ya. Iman lagi besar, lagi tinggi, naik ke atas, memuncak, bahkan tahajud kita nggak tinggal, duha kita masya Allah, puasa Senin Kamis kita, bahkan sampai Daud kita lakoni. Tapi kalau sudah datang ngacoknya, oh ilaha illallah. Untuk kita iktikaf di dalam masjid, hanya 45 menit kita dengarkan kajian di masjid dan musola sebelah rumah kita. Itu kalau sedang turun nilai keimanan kita, nggak sampai pula, padahal cuma 4 langkah dari persis pelataran rumah kita. 4 langkah sampai ke musola depan rumah kita. La haula wala quwata. Hawa nafsu kita. Ini nafsu yang harusnya nggak bisa kita bunuh, harusnya cukup dikendalikan. Kenapa? Karena melekat naluri manusia itu dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna karena otak. Karenanya dimuliakan oleh Allah di seluruh jenis ciptaan-ciptaan Allah, yaitu manusia. Manusia memiliki hawa nafsu yang kalau pandai orang mengkontrolnya, mengendalikannya, hidupnya bukan disetir oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang dia terus tekan agar tidak liar. Itulah yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan hawa nafsu nggak bisa. Hanya cukup kita setir, kita kendalikan, kita kemudikan hawa nafsu kita. Ini yang faktor pertama kita melakukan kelalaian, bahkan sampai tindakan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, baru iblis yang menggoda kita. Bu, apa-apa kalau kita melakukan kemaksiatan jangan dulu salahkan iblis. Kadang-kadang kasihan juga iblis. Iblis bilang, loh kok saya lagi. Wong sampean sendiri yang punya hawa nafsu yang lebih liar daripada saya kok. Anda melakukan kemaksiatan karena kau turuti hawa nafsu, bukan karena saya punya keterlibatan menggoda kalian. Meskipun betul iblis tercipta sampai bahkan hari kiamat datang tidak pernah mati. 2 requestnya iblis ketika terusir dari alam surga di hadapan Allah, dia bilang, 1, saya ajukan proposal ini kepada engkau wahai Tuhan. Di hadapan Allah dia bilang iblis, yang pertama, tangguhkan saya punya usia sampai datang hari kiamat. Jangan matikan saya. Apa kata Allah? Siap, mudah bagiku. Kau kutangguhkan kematianmu sampai datangnya hari kiamat. Ketika tiupan Israfil malaikatku, hancur lebur, musnah, binasa, sirna semua cerita hidup manusia dan dunia, planet bertubrukan, kau ikut mati juga ya? Siap ya Allah. Jadi nggak ada iblis tuh yang mati, nggak ada. Udah setan dimasukkan ke dalam bot, nggak bisa mati. Iblis tuh nggak bisa mati. Usianya panjang, ditangguhkan sampai datangnya hari kiamat. Sampai cara berkembang biaknya saja iblis itu, ketika iblis yang min dengan iblis yang plus, ketika bersentuhan dia punya pundak saja langsung beranak tanpa akad nikah. Makanya kalau ada manusia tanpa akad nikah dia langsung beradu mengeluarkan anak, persis boleh jadi misannya iblis. Dia bagian daripada familinya. Cara kerja iblis begitu berkembang biak. Yang kedua, ya Allah, jangan kau berikan aku portal, jangan kau halang-halangi aku ketika aku ingin menggoda anak keturunan Adam. Berikan aku kebebasan seluas-luasnya. Apa kata Allah? Silahkan kau goda hamba-hambaku keturunan Adam yang mudah imannya untuk kau goda dan berhasil kau silahkan. Kecuali kau ingat, ada hambaku yang tidak bisa kau goda. Siapa dia? Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu, mukhlisin. La haula wala quwata illa billah.
Jadi nggak melulu bahasa orang bilang, nggak selalu yang namanya iblis itu adalah faktor penyebab kita melakukan kemaksiatan. Boleh jadi yang kita lakukan itu dorongannya adalah karena hawa nafsu kita, akhirnya menjadi amal buruk. Amal buruk inilah yang nantinya akan menetap saat keluarga tinggalkan kita, harta benda roda 2 dan 4 sudah pulang masuk ke dalam gerasi rumah kita. Tetap yang akan menemani kita adalah 2 kemungkinan amal, baik yang buruk maupun amal kita yang ketaatan kita kepada Allah tiada henti sampai di penghujung akhir hayat kita. Mudah-mudahan yang lebih banyak amal baik kita, Bu. Amin. Amin. Ya Rabbal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan itu nanti Allah akan tampilkan, Allah akan munculkan, baik secara visual nanti di hadapan Allah ataupun dalam bentuk fisik yang akan menjadi peneman kita. Itu trommel tadi lewah, kita masukkan, ada berapa? 20.000 kita masukkan, 50.000 kita masukkan, yang Soekarno Hatta merah juga kita masukkan seumpama. Itu menjadi amal kita, amal yang nantinya akan menjadi empuk untuk ya kita letakkan kepala kita, untuk menjadi kasur kita, menjadi AC nanti di dalam alam kubur kita, ya Pak. Tapi kalau sudah kita berbuat kemaksiatan yang lain, itu yang menjadikan diri kita itu tercambuk dengan alat cambuk, yang alat cambuknya kita beli sendiri ketika tempo lalu di alam dunia kita lakukan keburukan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadikan mudah-mudahan 3 perkara yang nanti akan mengiring dan juga mengantarkan jenazah kita, yaitu keluarga kita, harta benda kita, dan amal kita. 3 perkara ini insya Allah adalah 3 perkara yang selalu Allah berikan keberkahan, khususnya pada perkara yang ketiga, amal. Mudah-mudahan amal kita senantiasa Allah berikan hidayah, sehingga amal kita adalah amal yang baik. Amal kita adalah amal yang kita kerjakan secara ikhlas. Amal kita adalah amal yang ketika kita kerjakan, niat kita adalah untuk menjadi peneman di alam barzah. Mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, fadhal silahkan sebelum saya tutup dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan rahasia Ustaz. Tapi saya ingin tahu bagaimana cara supaya kita bisa menjalankan amalan apa gitu pada setelah itu ada malam pertama itu kemarin ada pertanyaan nikah dan anak-anak gitu. Bagaimana caranya kita untuk bisa itu bagaimana caranya supaya saya atau semuanya itu bisa mengamalkannya gitu, dan supaya jaga-jaga namanya aja terkadang Betul. untuk bapak saya, untuk bapak siapa bagaimana cara menjatuhnya dan cara mengamalkannya supaya saya pribadi bisa suatu saat nanti ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa, Pak? Surah Yasin. Seringkali kita baca. Artinya setiap kita baca surah Yasin, sebenarnya kita sedang dititipkan pesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan alam kubur itu hak, betul adanya, nyata. Siapa Tuhanmu? Kemana kiblatmu? Siapa nabimu? Siapa saudaramu? Pertanyaan itu akan terus berseliweran saat kita sudah menjumpai 2 petugas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makhluknya Allah. Dia akan pertanyakan itu kepada kita. Sementara bagi kita yang sudah mengetahui bahwa pertanyaan dan persoalan di alam kubur khususnya adalah pada malam pertama, bukan perkawinan.
Malam pertama orang sudah menjadi jenazah, meninggal dunia. Malam pertama di alam kubur itu akan ia dapati pertanyaan-pertanyaan Allah melalui para malaikat dan pesuruh-pesuruh Allah, yaitu seputar tentang siapa Tuhan. Bagaimana cara kita bisa menjawabnya? Maaf, ribuan kali maaf. Kalau kita sekolah, tahu kita hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan diselenggarakan ujian akhir sekolah. Akhirnya kita belajar, redaksi yang kita baca kemungkinan akan keluar nanti di soal ujian, itulah yang kita hafalkan. Saat ini kalau kita ingin menghafalkan man rabbuka, jawabannya Allah, jawabannya Allah. Pokoknya kalau man rabbuka jawabnya Allah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, kita nggak berangkat ke masjid. Man rabbuka jawabannya Allah. Pengemis masuk ketuk pintu rumah kita, assalamualaikum, malah kita balik, kita tinggalkan itu pengemis tanpa kita berikan belas kasih kita kepada mereka. Pokoknya sambil ngapal, waman nabiyuka, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi yang akan menjadi pertanyaan itu jawabannya adalah bukan lagi lisan kita, tapi apa? Kita punya tangan, kita punya kaki yang memberikan persaksian, yang juga memberikan bantuan potensi untuk menjawab secara baik dan benar pertanyaan daripada kedua malaikat. Jadi maaf, kalaupun sehebat kita punya daya hafal 5 pertanyaan yang umumnya itu ya, nama Tuhan, nama Nabi, siapa ikhwan kita, saudara kita, kemana arah kiblat kita, iya Pak, seputar itu dipertanyakan. Lalu kemudian kita hafalkan jawabannya. Demi Allah, sebab yang nanti akan menjadi jawaban kita adalah bukan dengan alat atau organ tubuh kita yang bernama lisan, tapi yang akan menjawab adalah tangan, kaki. Mewakili daripada organ tubuh keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tangan dan kaki. Kenapa? Yang paling banyak bergerak, fungsionalnya lebih dominan dalam tubuh kita adalah tangan dan kaki dalam soal beramal. Karenanya apa yang harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan adalah senantiasa kita ingat mati. Demi Allah, Rasul yang nyatakan, bukanlah aku katakan seseorang itu menjadi cendekiawan muslim dan mukmin yang sejati, orang cerdas, orang bijak, orang katakan pintar dia, kalau selesai S1 lanjut S2, S2 lanjut S3, selesai S3 kurang puas, ambil tancap lagi profesornya. Bukan itu orang cerdas menurut aku dan kacamataku, kata Nabi. Siapa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. 2 indikatornya. Orang dikatakan cerdas, kata Nabi, adalah yang pertama, orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, nggak nunggu ujung tahun, Pak. 31 Desember atau nanti menjelang malam 1 Muharram, tidak nunggu ujung tahun. Evaluasi itu setiap saat. Setiap saat. Indikatornya pertama, orang yang sering koreksi dirinya, dia hisap dirinya sebelum hisap yang sesungguhnya di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang apabila berbuat, dia punya kegiatan daily rutinnya, dia niatkan untuk mempercantik keadaan sakratul mautnya. Itu kegiatan ia persiapkan untuk menjemput kematian yang indah, untuk mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Biasakan untuk kita setiap hari ada terapi lembutkan hati. Ini jawaban saya. Ikuti terus kegiatan terapi lembutkan hati. Dengan cara apa? Zikir. Zikir. Yang kedua, sempatkan sesibuk apapun dalam setiap kesempatan 1 kali 24 jam setiap hari. Tambah ilmu kita dengan ilmu-ilmunya Rasulullah. Di mana ada kajian, hadir duduk. Itu pertama, terapis melembutkan hati, zikir. Kedua, apa tadi? Kajian, ikut kajian. Insya. Yang ketiga, terapis melembutkan hati kita. Ini jarang orang lakoni. Tapi alhamdulillah, orang-orang yang jempol bagi Allah, dia selalu menjaga ini kegiatan. Apa dia? Sering-sering main-main ke rumah sakit, Pak. Ke rumah sakit. Atau yang ibu jalan-jalan ke bidan-bidan.
Buat apa Ustadz? Emang ada keluarga saya yang baru bersalin di situ? Enggak ada, barangkali enggak ada. Tapi jalan-jalan ke rumah sakit besar atau tempat-tempat bersalin. Lihat berapa banyak di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mematikan hambanya. Jadi jarang dilakoni orang. Mau kemana itu? Ke rumah sakit Harapan apa yang diselipi? Mau ke rumah sakit Darmais? Mau ke rumah sakit Harapan Kita? Mau ke RSCM saya? Siapa yang sakit? Enggak ada yang sakit. Saya pengen tahu ada kabar berapa banyak hari ini yang Allah matikan hambanya. Banyak gak kira-kira Pak? Banyak, hitungan harian itu. Bahkan bilangan menit. Jalan ke tempat-tempat persalinan, ke bidan-bidan, rumah sakit ibu dan anak. Nongkrong di situ. Saya pernah dapati ada seorang ibu baru melahirkan, kemudian digendong itu bayinya yang masih dalam keadaan penuh darah, bayi orok merah. Nangis beberapa saat kemudian terdiam. Begitu terdiam, dikasih rangsangan sedikit oleh ibu bidannya. Lama kelamaan nggak ada respon. Dimasukkan ke tempat alat yang bisa merespon tangisnya lagi. Dicek oleh dokternya, ternyata sudah hilang lagi, nggak ada lagi nyawanya dia. Kalau kita ingin berpikir, ya Allah, kesian ibunya, 9 bulan dikontrakan itu rahim untuk melahirkan ini anak. Begitu tampil launching ini bayi, baru beberapa saat, kenapa kau matikan? Ya Pak, coba deh. La haula wala quwata. Dengan demikian lembut hati kita. Kalau sudah lembut hati kita, apa saja ajakan Allah dalam soal kebaikan, pasti kita ikut di belakangnya untuk melakukan. Kalau sudah kita banyak melakukan amal, nggak usah khawatir. Pertanyaan kita akan Allah yang terlibat untuk memberikan kemudahan saat kita menjawab. Insya, zikir, hadir pengajian, banyak-banyaklah kita evaluasi diri, kegiatan kita, persiapkan untuk hari kematian kita, dan setiap ada kematian ikut terlibat. Paling tidak benak kita berpikir, dikit lagi gue nih. Esensi kehidupan adalah hanya sekedar menunggu antrian kematian. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.